Shalom, salam sade, salam cuan. Kali ini cuan ya. Perkiraan pas ya. Itu kalau ada yang ikut 2 hari lalu ya, saya bilang ambil scalpingan, tapi live kecil karena lihat dalam 2 hari gitu kan. Tunggu dia punya event. Floki sama Stanet ya, lumayan Floki lumayan. Saya semalam udah TP kan, terus ya sisain 25%, saya lihat masih mau atau enggak, atau ini ya udah lumayan cuan. Semalam saya TP, bangun pagi lihat BTC DOM drop ke 64,4, naik lumayan, langsung sisa yang 25% gua TP. Ya, Stanet juga gua TP semalam. Kalau Stanet gue nggak sisain karena gue agak ragu di Stanet, lihat dia punya ini. Kalau Floki sih agak yakin, kemarin kan saya bilang karena Floki komunitas besar mungkin lebih agak ini, saya agak lebih pede lah kalau sama Flokinya kan, rupanya iya benar ya, lumayan lah. Saya lihat ada beberapa yang ikut, ada Floki juga ya, salam cuan lah, udah lama nggak bilang cuan kan. Pagi ini SAU saya dapat juga ya, volatile juga di 3270 saya ambil short, drop dia lumayan saya dapat, terus saya sisain juga, saya sisain 30% profitnya. Dimakan balik, ketendang, nendang balik ke atas ke udah dia drop, dikocok ya, drop mantul lagi ke 2782 ya, kena makan. Udah diambil balik ya, udah terus ya tunggu ini momen. Tapi hari ini kayaknya SAU volatile ya, makanya momentum masuknya ini agak ini, takutnya kocokan kan. Harusnya koreksi dia karena kemarin saya udah lihat, dengar berita institusi ada yang lepas, makanya tadi pagi begitu dia ini saya langsung ambil sell karena saya dapat info ada yang jual barang institusi berupa mereka ada yang hold gold coin, itu jual gold coin sama ETF goldnya juga lepas barang mereka. Makanya sempet tadi pagi itu drop sampai ke 3244 itu kalau nggak salah. Tapi saya nggak dapat di 44, saya TP di 2455. Saya udah masih anjok ke bawah ya kan. Saya sisain. Tapi saya pikir apa, karena saya baca berita, gue pede banget, mungkin masih bisa kebak, nggak ini. Dia mantul balik, dia mantul lagi. Saya pikir ya udah biarin lah. Tapi udah lumayan sih ya, dapatnya lumayan. Jadi saya pede 30%-nya. Dimakan balik tadi, sempet balik lagi ke 3282 tadi ya. Ya itulah, tapi udah ada rezeki, nggak apa-apa. Ini saya lihat lagi momentum ada, pokoknya rezeki lancar lah, walaupun market dilihat kesel tanking gitu, tapi udah saya perkirakan, saya bilang pas dia lagi ngecekek di 65 BTC ini kayaknya udah oke, dia harus turun dulu dikit, rilis dulu. Makanya saat altcoinnya kecekek, disitulah saya ambil scalping long seperti yang saya bahas. Saya bilang harap dia rilis lepas dari cekekan, nggak nyangka tadi pagi itu setelan bandar sebenarnya. ETH naik 2500 sekian, BTC DOM-nya sempat 64,4, terus selang sebentar, nggak lama, 1,5 jam atau 2 jam, terus dia mulai 6,5 ya kan, BTC DOM-nya 64,5. Nah sekarang udah menguat balik 64,7 lagi. Memang ETH agak turun dikit gitu ya, tapi ya udahlah, udah rezeki udah dapat sesuai yang diperkirakan ya, oke lah ya. Ini weekly-nya nutupnya bagus ya, weekly-nya nutup hijau 7% sekian ya. Nah ini monthly, besok pagi nutup monthly ini kemana, ini agak ragu, bisa aja agak turun dikit ini. Ini BTC DOM-nya menguat lagi nih, maka hari ini agak ragu. Lihat dulu nanti nutupnya di mana ya. Ini saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 34 billion. Volume kemarin di 60 sekian billion, naik balik 28% lah, let's say di 83,4 billion. Nah, dominance-nya mulai menguat lagi.
Tadi pagi sebelum daily-nya nutup, weekly-nya masih 64,5. Ini udah 64,7 lagi. Fear and Greed agak naik, posisi netral di 52%. Altcoin season-nya agak drop 19/100, ya, melemah balik. Ini sekarang saya buat video BTC di 108.502 dolar, ya. Nah, ETH mulai agak drop balik. Udah di bawah 2.500 lagi. Ini 2.496 ETH. XRP $2.19. AVAX 18.2. Nah, AVAX juga habis gas. Padahal hari ini ada event dia. Padahal newsnya agak naik dikit. Kemarin di $17 sekian. Ini kayaknya mau koreksi lagi. Ini mungkin saya lihat. Ya, ini dia yang lagi lemot-lemot ini mungkin yang mau saya short nanti. Mendekati. Ya kan tutup monthly-nya kayaknya bisa drop balik. Naik sesaat. Ya kan, padahal newsnya agak lumayan, dia ada event hari ini tanggal 30 kan, tapi nggak begitu ngangkat. Sama Grayscale. Grayscale juga rencana masukkan AVAX, ya, beritanya positif, akan masukkan AVAX juga ke ininya dengan Cardano sama XRP untuk kuartal 3 ini. Dia akan masukkan ke porto dia juga di kuartal 3 katanya. Itu Grayscale, ya. Jadi saya agak good news, tapi nggak gimana ngangkat AVAX ini. Kayaknya koin-koin yang lagi lemot bisa di short ini. Ya, kita lihatlah, ya. Arbitrum lumayan dari semalam agak ngangkat. Ini kayaknya udah mulai mau habis gas, ya. Ini boleh kalian pantau kalau yang mau scalping short. Arbitrum boleh juga, ya. Amasei, ya. Arbitrum Stray kalian pantau lah kalau yang pengen short, ya. Ini saya buat video posisi Arbitrum di 35 sen,86, Sei 29 sen,92. Ini kayaknya udah, kalau dia mau nutup daily misalnya nanti di 108, ini saya buat kan 108.500-an. Itu kalau nanti dia agak drop balik atau nanti dia nutupnya di 107 sekian aja, ini agak ketarik. Untuk scalpingan itu dua boleh kalian pantau, ya. Kalau yang pengen short, ya. Untuk hari ini gitu. Nah, kalau untuk event hari ini sebenarnya saya lihat gold harusnya bisa koreksi lagi, ya. Selain kemarin saya dapat info ada institusi yang akan lepas barang, jual barang, taking profit lah mereka, ya. Gold coin sama ETF gitu, saya dengar mereka lepas. Nah, terus juga hari ini, untuk hari malam ini di Amerika, eventnya Chicago PMI 945. Chicago PMI-nya agak menguat. Selama ini drop, ya. Terakhir dia previous-nya 40,5%. Ini forecast-nya 42,7. Ada kenaikan. Pagi ini dolar indeks melemah untuk market Asia, ya. Nah, yen agak menguat. Yen 144,1, ya. Agak menguat pagi ini, buka market Asia. Dolar indeks yang agak turun di 96,8, ya. Agak drop dia dolar indeks. Nah, mungkin malam ini saya rasa bisa, kalau lihat eventnya ini Chicago PMI, mungkin bisa agak dorong balik, mungkin dolar ke 97-an, ya. Ya mungkin itu Sau masih bisa diskon, saya perkirakan, ya. Kalau lihat dia ini cuma agak ininya volatile-nya, kalau salah masuk posisi kena kocok, ya bisa kena makan juga, maka agak hati-hati. Saya untung pagi ini
udah dapat rezeki dikit lah. Jadi saya santai, saya lihat andai kata nanti ada kocokan lagi, misal tiba-tiba hijau atas, mungkin itu saya akan ambil sell lagi, coba-coba. Tapi kalau nggak dikasih, ya udah pagi ini udah ada rezeki gitu ya untuk SAU atau gold ya. Ini ada yang masih banyak yang dengar saya bahas, kok saya cari-cari koin SAU nggak ada katanya. SAU itu XAU itu gold, itu emas ya. Jadi bukan koin, ini yang kita bahas buat yang trading emas gitu ya, bukan koin. Oke. Nah, kalau untuk kripto itu sih, saya lihat kalau hari ini dia menjelang nutup monthly, ini sekarang dia di 108, saya lihat sih kemungkinan bisa aja. Atau dia sorong ke 110, nutup, who knows, I don't know, but kalau lihat dia posisi begini, ya pantau dulu lah, lihat pergerakannya ya. Jangan buru-buru masuk, saya juga lihat dulu, pantau, tapi itu yang mau saya target ya, mau saya short Arbitrum sama SEI, dua itu ya. Kelihatan udah naiknya lumayan, udah mulai habis gas ya. Jadi itu dua saya tunggu, mau saya short untuk scalpingan hari ini. Nah, yang lainnya minggu ini kita lihat lah. Minggu ini ada event-event penting juga ya. Minggu ini kita lihat lah. Ada NFP juga. Di hari NFP di hari Kamis, kalau nggak salah ya. Minggu ini lumayan loh. Unemployment rate juga. Selasa besok ngomong lagi si Fed, mau ngomong apa dia kemarin itu di Senat habis di grill dia ya, dihajar dia sampai ini ada tuh siapa, salah satu senator apa tuh ya, ngomongnya halus tapi nyelekik sekali gitu, dihajar, kamu udah salah dari semenjak naik, bener nggak? Misalnya perkiraan kamu waktu inflasi naik itu, kamu udah salah langkah dari awal, kamu udah salah langkah gitu. Sekarang saatnya untuk cut rate juga kamu pertahankan, nggak mau turunin gitu kan. Terus ujungnya sebelum dia tutup nyelekit sekali, apa nama, kamu itu posisi sekarang yang pilih kamu ya, yang kasih kamu kesempatan jadi chairman, sekarang dia nggak mau kamu gitu. Itu sakit sekali ya. Itu Trump kan Trump yang angkat dia waktu itu pilih. Tapi secara konstitusinya Trump nggak bisa ini fire dia, nggak bisa pecat dia. Tapi untuk calonkan, sorong ke Kongres, Trump yang calonkan dia gitu kan. Nah sekarang Trump nggak mau dia, jadi kan sakit banget tuh kata-kata. Yang dulu milih kamu itu ya, sekarang nggak mau kamu gitu. Terdiam dia. Nah besok apa dia mau ngomong nih? Dia habis di grill atau minggu kemarin di Senat ya, Q&A. Ya kita lihat lah. Paling nggak lihat monthly candle nutup besok pagi ya, gimana posisinya. Terus ya agak ini nanti besok tanggal 1 Juli ya, agak wanti-wanti ini, July 4 hari Independence Day Amerika ya. Ini juga dibuat merah atau dibuat hijau nih. Ini kalau Trump olah market harusnya hijau ya. Tapi kalau ada serangan bisa jadi merah. Nah ini agak ragu nih, July 4 ini ya, tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan dia. Gimana tuh? Nah, minggu-minggu ini lumayan juga eventnya ya. Jadi kalau dilihat dari ini, malam ini Chicago PMI harusnya dolar bisa agak menguat dikit ya. Terus juga di hari Fed Power
Habis dia ngomong apa lagi di Selasa manufaktur PMI juga ada kenaikan ya. ISM manufacture price-nya, job opening juga bagus ya. Kalau dilihat dari Selasa, Rabu gitu, dari Senin ini itu kayaknya eventnya sebenarnya mendukung dolar menguat, walaupun pagi ini dolar melemah ya. Mungkin dia mau disetel menguat lah menjelang Independence Day ya seharusnya. Makanya kalau dia menguat ya itu harusnya koreksi gitu. Oke. Kalau yang trade currency ini sekarang yen di 144,1. Kalau kalian mau ambil long bisa aja, tapi left kecil gitu ya. Bisa aja dia melemah balik itu. Dia sementara menguat dikit karena dolarnya melemah di 96 sekian. Tapi kalau lihat event ini dolar nanti disetel menguat, yen mungkin bisa akan lemah balik gitu. Kalau yang mau trade currency boleh dipantau juga itu. Oke. Jadi begitu aja video di hari Senin ini ya. Semoga ada cuan lah. Lihat market walaupun kadang kita sabar nunggu momen dapat rezeki gitu kan. Nggak banyak. Pokoknya masih ada masukan lah. Ya, ada rezeki terus, yang penting lancar. Jadi gitu aja. Kalau lagi nggak ada lihat ini agak susah, ya sabar, tunggu momen gitu. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.